apakah penyimpangan yang dilakukan Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin sudah dijelaskan sesungguhnya. Kalau Jamaah Tabligh yaitu firqah Sufiyah Tabligiyah Al-Hindiyah dari India, makanya Al-Hindiyah, yang dibangun oleh penggagasnya seorang sufi Naqsyabandi, yaitu Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Ada sufi tirakatan 40 hari 40 malam di satu masjid yang di situ ada kuburan yang dikeramatkan di Deoban. Deoban itu nama satu kota di India sana. Kemudian setelah 40 hari 40 malam di situ, terus mimpi ketemu Nabi katanya. Terus Nabi bilang, engkau hendaknya khuruj fisabilillah, menebarkan 4 tarekat sufiyah, katanya Nabi nyuruh dia begitu, yaitu tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Chistiyah dan tarekat Sahrawardiyah serta tarekat Qadiriyah. Bangunlah Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi terus mengajak teman-temannya melaksanakan apa yang dimimpikan dalam tidurnya itu tadi. Iya, mimpi menjadi dalil untuk pelaksanaan amalan bid'ah ini tadi. Ya maklum, memang sufiyah demikian prinsipnya. Mimpi-mimpi mana mas? Kemudian khurafat-khurafat yang sering dinamakan karomah-karomah, dan sejenisnya, hayal-hayal, perasaan-perasaan itu jadi dalil. Mimpi Nabi, iya kalau benar-benar Nabi Muhammad SAW. Lah kalau Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani, ya apa? Terus ngaku dalam mimpinya itu syaitan menyerupakan diri dengan rupanya Mirza Ghulam Ahmad, terus ngaku saya Nabi Muhammad. Nah, bisa saja. Enggaknya kalau yang mimpi itu orang tukang tirakatan kayak gini, nggak bisa dipegangi, apalagi perintahnya perintah bid'ah lagi. Masa iya Nabi nyuruh kepada bid'ah? Ya hil yang mustahil itu. Nah, kalau mimpi Nabi dan rupa orang yang disangka Nabi itu memang mencocoki riwayat Syama'il Muhammadiyah, riwayat bentuk postur tubuh Nabi Muhammad SAW, dalam riwayat yang sahihah, ya benar itu mimpi melihat Nabi, karena syaitan nggak bisa menyerupakan diri jadi Nabi, tidak bisa menyerupakan diri pada bentuk tubuh Nabi. Tapi kalau nggak ngerti, nggak baca Syama'il Muhammadiyah, nggak memahami riwayat-riwayat tentang bentuk postur tubuh Nabi, terus mimpi, terus dalam mimpinya itu orang itu ngaku sebagai Nabi Muhammad SAW, padahal yang dilihat ialah Darmo Gandul umpamanya. Waduh ya repot, masa gitu bisa dipercaya? Syaitan bisa dusta atas nama Nabi Muhammad SAW.
tapi tidak bisa menyerupakan diri dalam bentuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah tabligh dibangun oleh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, wahiyal firqah Sufiyah Al-Hindiyah, yang menyeru orang untuk berbaiat kepada 4 tarekat Sufiyah Al-Bid'iyah. 4 tarekat ini, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Chistiyah, dan Zahrawardiyah, 4-4-nya itu mempunyai puncak pemahaman, yaitu wahdatul wujud. Bahaya sekali. Wahdatul wujud itu yaitu pemahaman kalau orang sudah mencapai tingkat keimanan tertinggi, itu menyatu dengan Allah ruhnya. Ada kufur. Lah ini yang didakwahkan oleh JT itu tadi. Ya, Lunda saya nggak pernah kok diajak kepada tarekat Sufiyah. Loh, tahap pertama itu proses, ada tahapan. Nanti kalau sudah ke IPB, India, Pakistan, Bangladesh, lulusan IPB baru dibaiat. Lulusan India, Pakistan, Bangladesh, baru dibaiat dengan baiat Sufiyah, salah satu dari 4 tarekat Sufiyah. Kalau masih pertama, masih proses pertama, masih dikondisikan otaknya untuk jadi khurafi, untuk mempunyai pemikiran khurafat, dikasih cerita-cerita khayal, ada bisa terbang pakai sajadah, ada bisa hidup bertahun-tahun tanpa makan, cuman makan cahaya saja, ada macam-macam. Ada ular bertasbih terus mendengarkan ceramah terus bercucuran air mata ularnya, macam-macam itu masuk ke dalam pikiran sehingga jadi khurafi. Kalau sudah jadi khurafi, nah dicocok hidungnya, diseret ke jagal Sufiyah. Jadilah sufi dibaiat, menjadi dolal, sesat. Nah, itu JT, Jamaah Tabligh. Hizbut Tahrir, HTI atau HTU atau HT apa, pokoknya Hizbut Tahrir Indonesia atau Ukraina atau apa, pokoknya Hizbut Tahrir dibangun oleh seorang Aqlani Mu'tazili, yaitu Dr. Taqiyuddin An-Nabhani, yang mempunyai pemikiran rasionalis tulen. Rasionalisme yang dia anut mengatakan pemikiran bahwa dalil-dalil agama itu dibagi menjadi perkara akidah dan perkara furu'iyah, perkara usul dan perkara furu'. Kalau perkara usul perkara akidah, kalau perkara furu' perkara-perkara ahkam. Kalau perkara usul harus pakai hadis-hadis mutawatir, hadis ahad ditolak, sehingga mereka mengingkari adanya berita kehidupan di kuburan. Orang sudah mati ya mati, gak ada hidup lagi, atau mungkar nakir dan sebagainya, mereka mengingkari itu. Kenapa? Oh, karena masih dhonni, tidak qat'i. Dhonni artinya masih dugaan karena hadisnya ahad. Qat'i artinya pasti karena hadisnya mutawatir. Ada perkara akidah, mereka menyatakan tidak mau menerima yang selain mutawatir. Begitu. Kalau perkara ahkam, hukum-hukum itu furu'. Nah, ini tadi yang sudah kita bicarakan dalam kitab Daruratul Ihtimam bis Sunan An-Nabawiyah. Pemikiran ilmul kalam seperti ini.
Boleh kalau perkara ahkam dalam memakai hadis ahad. Saya ketemu dengan Abdurrahman Al-Baghdadi, seorang warga negara Australia berasal dari Lebanon. Ketemu di Bogor, di tempat mertuanya, di Villa Mertua Indah. Di sana saya datangi dia, saya tanya, itu tahun 92, insyaallah. Saya tanya, loh kok kamu mempunyai pemikiran perkara akidah itu tidak boleh kecuali mutawatir lah. Kalau memang, walaupun hadis ahad lah, kalau memang itu sudah sahih, kenapa kok pakai harus mutawatir? Ketentuan dari mana? Lu kan ada, kata dia, ayatnya wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, dan sungguhnya perkara dhanni itu tidak memberikan kepastian tentang kebenaran sedikit pun. Lu dari mana kau dalil mengkategorikan hadis ahad itu termasuk daripada dhanni yang disebutkan di ayat itu? Siapa yang memberitahu kau? Lu secara bahasa begitu, secara bahasa. Kau kira yang ngerti bahasa Arab kau saja? Lah terus bagaimana Rasul mengirim satu orang dakwah ke Yaman? Apakah dakwahnya orang itu ke Yaman hanya masalah hukum-hukum aja? Kan juga masalah akidah juga. Berarti itu hadis ahad yang sampai kepada orang Yaman. Nah kenyataannya begitu, Rasul mengirim satu orang, berarti satu sanad. Kalau itu lain, lu kok lain? Enak aja. Kau harus konsisten dengan kaidahmu untuk mengamati segala, memahami segala permasalahan. Gimana? Nggak bisa kalau masalah itu kan sudah jelas kalau itu dari Rasul. Iya, kalau yang di Madinah jelas itu dari Rasul. Nah kalau yang di Yaman, kau kira dulu itu ada HP apa? Orang Yaman terus langsung telepon ke Rasulullah. Kau betul ngirim orang ya Rasulullah gitu? Ya nggak bisa, Bung. Semana kau, kata orang Medan. Iya. Sudah gini aja. Kau dari tadi mendakwai aku untuk masuk Hizbut Tahrir. Tapi berhubung kau cuma satu orang, berarti hadis ahad riwayatmu. Saya sorry aja ya, memakai kaidahmu saya menerima, menolak dakwahmu karena kau cuma satu orang. Jadi belum mutawatir. Wah, kita tidak bisa ketemu kalau gini caranya. Ya memang nggak bisa ketemu kalau cara berpikirmu itu pecototan kayak gitu. Mana kok idamu ini lari ke sini? Kok diikuti ke sini lari ke situ? Bagaimana? Ya sudah, saya nggak mau nerima omonganmu karena kau masih riwayatnya ahad. Sebab satu orang yang bicara sama aku sekarang ini. Jadi kalau pakai kaidamu nggak harus ditolak itu. Ceramahnya orang Hizbut Tahrir kalau cuma ceramah satu orang, harus ceramahnya minimal 10 orang rame-rame bareng-bareng baru diterima. Gitu ya. Itu kaidahmu. Jadi Hizbut Tahrir ini didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menebarkan pemikiran Mu'tazilah, ya. Tapi sayang Mu'tazilah kelas bodoh ini. Kalau Mu'tazilah di zaman sejarah awal-awalnya itu orang-orang pinter dengan kaidah-kaidahnya dan pinter dengan lisannya yang mengerikan. Tapi yang bodoh ini, waduh, petentang-petenteng kayak Hizbut Tahrir, la ilaha illallah, GR banget lu.
Padahal gobloknya, naudzubillah, dibenturkan kepada satu kaidah aja sudah gembos nggak karuan. Nah, ini akibat apa? Mereka mengatakan perkara usul, perkara pokok pemecahan problem umat Islam ini ialah mendirikan khilafah Islamnya secara internasional. Ya? Jadi prosesnya bagaimana untuk mendirikan khilafah Islamnya internasional? Itu prosesnya katanya konsepnya itu seperti konsep pergerakan piramida. Jadi di tingkat negara-negara itu bentuk dulu negara-negara khilafah kecil-kecilan, nanti terus kemudian menggabung kepada wilayah, kemudian wilayah itu menggabung lagi kepada satu teritorial, terus nanti mengerucut, nanti puncaknya khilafah Islamiyah internasional. Itu khilafah di kertas konsepmu, gak pernah ada di alam nyata. Ya mbok, kalau memang berpikir seperti itu, tinggal saja kau merujuk kepada salafus soleh yang bukan mereka itu ahli coret-coret di kertas, tapi mereka adalah orang yang belajar dan menghafal sunnah dari Nabi dan langsung mempraktekkannya, dan Allah memberikan kepada mereka khilafah azimah. Sudah ikut aja. Ikut aja mereka yang jelas-jelas sudah membuktikan pengamalan daripada apa yang mereka ajarkan. Lah kok kamu mau bikin konsep-konsep baru? Katanya inilah khilafah Islamnya, inilah perkara pokok, perkara usul. Adapun yang lain-lainnya, cara sholat yang benar, atau akhlak yang baik, atau cara wudhu yang benar, wah itu perkara furu, itu perkara cabang, itu nggak penting. Tapi yang penting itu ini katanya. Jadi kalau dalam rangka mendirikan khilafah Islamiyah atau demo khilafah Islamiyah, meninggalkan sholat, ya kalau memang perlu ya tinggalkan, itu masalah cabang kok. Begitu omongan tengik dari mereka, omongan sesat dalam meremehkan perkara akidah dan perkara ibadah serta perkara akhlak dengan alasan demi berdirinya khilafah Islamiyah. Sampai Dr. Taqiyuddin Nabhaninya mampus, nggak pernah ada itu khilafah Islamiyah kecuali dalam konsep, dalam buku-bukunya. Dan sampai tokoh-tokoh berikutnya mampus, ya tetap begitu saja sampai sekarang jalan di tempat terus. Karena apa? Karena kalau berbicara tentang Islam tidak bisa kecuali dengan cara Islam. Ya. Demikian pula Ikhwanul Muslimin, kurang lebih setali 3 uang cara berpikirnya sebagaimana yang sudah diterangkan waktu pertemuan kemarin.